Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Masih berlanjut dengan, tapi temanya beda, tapi masih nyambung ya. Masih pakai tahun. Tadi kan tahun 1923 ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Pada tahun ini kemudian ramai di Indonesia gerakan yang dari luar namanya Ahmadiyah, didirikan oleh siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Masuk Indonesia, beberapa tokoh Muhammadiyah mengira bahwasanya Ahmadiyah ini karena tidak lain namanya kok hampir mirip sama dengan gerakan Muhammadiyah. Sempat diundang di beberapa kali seminar di Muhammadiyah, tokoh-tokoh Ahmadiyah, dan bahkan ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang ikut gerakan Ahmadiyah. Maka ini mungkin kali pertama terjadi infiltrasi ideologi di Muhammadiyah. Ya, yang pertama. Yang kedua, secara pemikiran internal kadang terjadi perbedaan pendapat, maka butuh kemudian menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Maka perlulah kemudian dibentuk sebuah lembaga atau majelis, majelis di Muhammadiyah tahun 1927 didirikanlah atau dibentuklah majelis tarjih atas gagasan ide dari Mas Mansur. Ya, jadi yang tahun 29 ini faktornya ada dua, internal dan eksternal. Yang ini terkait dengan upaya penyatuan pemikiran dan gagasan. Yang sini terkait dengan infiltrasi gerakan Ahmadiyah. Baik. Tahun 1928 dulu, jangan 29 dulu. 28 PP Muhammadiyah mengeluarkan edaran terkait upaya untuk sterilisasi, membersihkan infiltrasi ideologi. Inti edarannya adalah bahwa aktivis Muhammadiyah tidak boleh rangkap ikut gabung di Ahmadiyah, milih salah satu. Tahun 1928. Maka kalau saat ini ada tokoh Muhammadiyah kok membela Ahmadiyah, aneh. Itu infiltrasi itu dari dulu Ahmadiyah ke Muhammadiyah itu. Sehingga muncul edaran tahun 1928. Tahun 1929 muncullah majelis tarjih. 27 majelis tarjih ya. Kemudian tahun 29 itu munas tarjih yang pertama di Solo, menggagas terkait dengan bab iman. Ada yang paham itu? Nggak bawa ya? Saya juga nggak bawa, nggak apa-apa. Sekarang majelis tarjih, maka harus ada hal yang harus kita ketahui, apa itu rajih, marjuh, tarjih, bid'ah. Rajih, marjuh. Rajih itu pendapat terkuat, untuk pendapat yang dipilih. Marjuh pendapat yang lemah atau pendapat kuat lah ya, yang tidak dipilih. Atau lemah.
Tarjih itu proses dalam menentukan pilihan. Bid'ah, nah ini lama nanti. Perkara baru bid'ah itu. Ini tadi dibisikin sampai 4:30 ya. Saya dibisikin sampai 4:30. Nanti kalau udah 4:30 kok masih ini diingatkan. Ya. Kemarin di Kudus nggak diingatkan sampai jam 5. Jam 4:30 udah selesai belum lanjut ya. Sampai jam 5. Enggak mungkin masa jam 5 belum selesai terbilang gitu kan. Pendapat kuat itu menurut siapa? Ya, kan gitu. Maka untuk proses ini, proses rajih, marjuh dan tarjih, ini butuh alat, butuh standar. Namanya metodologi ijtihad. Metodologi ijtihad itulah yang kemudian sering disebut dengan istilah ilmu usul fikih. Ya. Metodologi ijtihad itu bentukan buatan para ulama. Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, pintunya kita harus memahami bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak cabang. Maka otomatis orang mustahid juga harus memahami cabang-cabang di dalam ilmu bahasa Arab, ya nahwu, ya sharaf, ya balaghah, bayan, badi', ma'ani, i'lal ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus paham bahasa Arab? Karena di dalam bahasa Arab itu mempunyai kaidah-kaidah yang ketika kita berbeda di dalam memahami akan menimbulkan perkataan bermakna yang berbeda. Maka kita harus paham itu supaya kita tahu mengapa kok muncul perbedaan bahasa, perbedaan ijtihad dikarenakan perbedaan di dalam memahami bahasa Arab. Saya sering contohkan wudhu karena ini paling sering. Tadi saya contohkan wamsau bi ya. Ayatnya wudhu itu satu, nggak ada dua, satu tok dalam Al-Quran. Tapi terdapat banyak perbedaan cara wudhu. Ya, waghsilu wujuhakum umpamanya, waghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, ya kan? Semua sepakat itu kita harus rukunnya itu diantaranya nyuci wajah. Pertanyaannya, batas wajah itu mana? Mazhab Syafi'i sampai sini aja nih wajah nih. Ini batas wajah. Kalau batas wajah sini, berarti ini bukan wajah. Kalau ini bukan wajah, berarti kalau sholat harus ditutup karena ini aurat. Kalau tidak ditutup, sholatnya nggak sah karena tidak tutup aurat. Termasuk kita jalan-jalan kemana-mana, sini juga harus ditutup jilbabing ini karena ini aurat, harus ditutup. Mazhab Syafi'i. Semuanya sepakat basuh wajah, masalah batas wajahnya itu bagaimana kan itu. Mazhab Hanafi enggak, ini wajah. Karena ini wajah, maka kalau wudhu harus dibasuh, harus dicuci, dibasahin. Kalau enggak sah. Jadi kalau sholat kalau cuma wudhunya sampai sini enggak basah, enggak sah karena wajahnya enggak dibasuh. Kalau sholat andaikan ini kebuka, enggak apa-apa. Jalan-jalan jilbab Indonesia gini ya, jilbab Indonesia ya. Sah karena ini bagian dari, bukan ini bagian dari wajah. Makanya kalau di Suriah, Iran itu kerudungnya begini,
Orang Suriah itu dulunya begini, Iran ditutup. Ya, karena ini wajah, ini bukan wajah, maaf. Tuh, waksilu dicuci ya. Standar cuci itu airnya netes. Jangan wudhu pakai tisu basah, nggak sah. Karena nggak netes, itu namanya mengusap. Ayatnya waksilu, waksilu tadinya cuci, bukan wamsahu. Kalau tisu basah itu wamsahu, namanya membasuh. Standar waksilu sampai ada air yang netes. Nah, kadang di pesawat itu kan ada tutorial itu sholat di pesawat, untuk di pesawat. Tapi pakai tisu basah, pakai semprotan tok yang hanya sekedar basah, nggak sah nanti. Harus ada air yang netes. Itu standar cuci, bukan basuh. Kalau standar basuh yang penting diusap. Oke. Biru usikum bi ba'tu huruf jar dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan huruf jar di sini itu artinya sebagian dari. Maka basuhlah sebagian dari kepala. Kalau seluruh silahkan, itu kesempurnaan. Tapi ada pun 3 helai rambut basah sah. Mazhab Hanafi wamsahu waubaknya itu lil iltisaq, artinya semua. Loh, Rasul pernah sebagian, itu rukhsah kalau memang kita dalam kondisi yang darurat. Harus bagian, tapi selama bisa sempurna. Gara-gara huruf ba. Wow atof. Atof apakah itu tartib? Apakah mesti urutan? Datang Muhammad dan Ahmad. Apa ketika saya mengatakan datang Muhammad dan Ahmad berarti Muhammad dulu baru Ahmad, atau mungkin bisa enggak Muhammad dulu baru Ahmad? Maka jumhur ulama mengatakan ini tartib, harus urut. Maka di antara rukun itu adalah tartib. Tapi ada sebagian ulama wow itu tidak harus tertib. Bisa aja datang Muhammad dan Ahmad duluan baru Muhammad, bisa aja. Maka kaki dulu baru kepala, baru tangan, baru wajah, monggo ya. Fikih bisa. Itu hanya perbedaan di dalam memahami kata-kata dalam bahasa Arab. Termasuk nanti ada kuru dalam haid dan lain sebagainya. Dan banyak sekali. Contoh lain, ini tadi terkait huruf-huruf, namanya huruful ma'ani di dalam ushul fikih. Di mazhab Syafi'i, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram membatalkan wudu. Ya. Karena apa? Mashu apa namanya itu ayatnya itu. Tapi di mazhab lain mengatakan tidak batalkan wudu karena ayat Al-Qur'an mengatakan walam yamsasni basarun. Walam yamsasni basarun. Dan ketika Siti Maryam disentuh, dia mengatakan belum ada seorang pun yang menyentuh saya, tapi kok saya hamil. Apakah kalau sentuhan dengan lawan jenis bisa hamil? Enggak kan? Itu artinya adalah tidur bareng kan itu. Nah, ini kan perbedaan dalam fikih sah. Maka Imam Syirazi di dalam kitab Al-Lum'a mengatakan bahwa hukum fikih itu dibangun atas dasar nas-nas yang dzanni. Apa itu nas dzanni? Das yang namanya praduga. Apa itu praduga? Koyoe ngini, kayaknya begini. Jadi seluruh hukum fikih itu dibangun di atas konsep awal kayaknya begini. Karena dibangun di atas kayaknya, maka terjadi perbedaan-perbedaan di dalam memahami dan boleh. Tapi harus ada standar. Sehingga hasil fikih itu bisa diuji secara ilmiah. Standar itulah yang kemudian itu metode usul fikih. Maka setiap mazhab itu punya usul fikih sendiri. Imam Hanafi punya usul fikih sendiri, Imam Malik punya sendiri, Imam Syafi'i punya sendiri, Imam Ibn Hanbal punya imam sendiri, Imam Ja'far sendiri, Imam Zaid sendiri, ya. Metodologi tadi, kemudian ada imam, ya. Ini ada metodologi kan? Kalau ada kemudian ada metodologi
Kemudian ada imam yang mau membuat metodologi. Kemudian ada fikih hasil daripada metodologi. Dan dia punya pengikut. Inilah yang kemudian disebut madhab. Maka mazhab itu banyak, nggak hanya fikih. Di ilmu kalam ada mazhab kalam, di bahasa ada mazhab, ada basriyin, ada kufiyin, ada sibaweh, ya kan? Di ilmu qiraat juga ada qiraat asyarah atau qiraat asyarat asyar atau qiraat sab'ah, ya kan? Di fikih ada Hanafi, Hambali dan sebagainya itu. Tapi prinsipnya adalah ada metodologi, ada imam, ada fikih, ada pengikut. Maka satu kesatuannya ini disebut dengan istilah mazhab. Dulu pada masa tabi'in itu banyak para imam yang jago-jago, yang hebat, yang cerdas luar biasa, sehingga mereka punya metodologi ijtihad. Sehingga mazhab pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Ada 80-an mazhab. Wakeh ya. Artinya ada 80-an perbedaan. Ya biasa saja. Beda itu biasa, emang tabiat fikih itu beda. Bahkan satu mazhab pun kadang ada qaulul ashab, perbedaan pendapat antara ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kadang Imam Rafi'i ngomong apa, Imam Nawawi bicara apa. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Maka ada namanya tarjih dalam mazhab. Ada satu mazhab tapi ada murajjihnya. Ya. Jadi maka kalau pengen usul fikih, kalau kita di mazhab Syafi'i, ya kita pasti adalah usul fikih mazhab Syafi'i. Maka kita di Al-Azhar dulu. Ketika belajar yang lain, tafsir, hadis, apa, satu kelas gabung. Ketika udah fikih, pecah langsung. Yang Syafi'i ke sana, yang Hanafi ke sana, yang Maliki ke sana, yang Hambali pisah. Karena hasilnya beda-beda kan, fikihnya beda-beda, metodologi usul fikihnya beda-beda. Biasanya kalau Hanafi itu di Asia Tengah, Turki, ya, Tantan itu India, Pakistan, Afghanistan, itu Hanafi. Maliki daerah Maroko, Jazair, Libya, Maghrib, itu Maliki. Syafi'i Asia Tengah, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir termasuk sebagian Syafi'i, sebagian Maliki. Afrika Timur, Syafi'i, ya. Hambali, Saudi, Teluk, banyak Hambali. Zaidi, Yaman. Ibadi, Amman. Ja'fari, Iran, Irak, sebagian. Kuwait, sebagian, ya. Jadi banyak, ya. Mereka punya metodologi, punya imam fikih pengikut, maka muncullah yang namanya mazhab. Nah, ketika sudah ada metodologi itu, setiap imam, maka mereka bisa menentukan, oh ini pendapat yang kuat. Menurut siapa? Menurut Imam Hanafi, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali. Karena standarnya beda-beda, hasilnya beda. Maka akhirnya muncul fikih yang bervariatif, yang beda-beda. Karena hasilnya beda dari metodologi yang berbeda, dari standar yang berbeda. Karena saya sampaikan tadi di awal, fikih itu pijakannya dalil dzanni, praduga, maka boleh berbeda di dalam soalan fikih dan boleh berubah. Maka dulu Imam Syafi'i punya namanya mazhab qadim waktu di Baghdad, pindah ke Mesir muncul mazhab baru namanya mazhab hadis baru. Mazhab lama dan mazhab baru. Muhammadiyah pun sama. Yang dulu pakai ruyah, sekarang pakai hisab. Yang dulu pakai enggak boleh pasang foto, sekarang boleh. Yang dulu mestinya itu pakai sate, sekarang enggak. Direvisi-revisi itu boleh dalam fikih. Kalau akidah nggak bisa, akidah itu nggak boleh, apa namanya? Kalau yang pokok nggak boleh direvisi, pokok revisi jatuhnya ke musyrik atau kafir, ya.
Maka kita ketika ada pendapat yang berbeda, itu pendapat yang kuat, maka kita hormati. Mamanya kunut subuh, yang kuat menurut Muhammadiyah tidak pakai kunut, yang kuat menurut NU pakai kunut, ya monggo kerso, boleh-boleh saja. Jadi yang lemah itu tidak sesat. Karena kita jamaah kita kadang nggak bisa membedakan itu. Pokoknya nek beda karo Muhammadiyah sesat ahlul bid'ah. Oh enggak. Kalau beda dan kita ahlul bid'ah, kita juga melakukan kesesatan, kebid'ahan ketika kita dulu merubah fatwa-fatwa atau rumusan kita atau putusan kita. Kuat itu kita sekarang pakai kalender global, mungkin nggak suatu kali dirubah lagi. Mungkin. Wong ini aja udah proses dulu pakai ruya, buku pakai hisab matlak, hisab wujud apa wilayatul hukmi, wujudul hilal, kemudian sampai sekarang kalender global, udah berapa kali perubahan Pak kan? Boleh-boleh saja dalam urusan fikih. Maka fikih harus lentur. Jangan karena fikih ini kereng-kerengan. Sana taraweh 23, loh kita kan 11, 23 sesat. Wong ora taraweh sah kok. Iya kan? Oh enggak taraweh aja sah kok gara-gara 11 23 kok ribut. Kalau kita buka di fikih mazhab ada yang 36, ada yang 46, ada yang 56. Kalau kita ngeyel yang sesuai sunnah itu 11. Taib, kalau sesuai sunnah 11, Rasul sholat taraweh habis isya baca surat Al-Baqarah rampung, Ali Imran rampung, An-Nisa rampung, selesai sampai jam 2 isya. Bisa nggak kita itu sholat taraweh seperti itu, habis isya mulai sampai jam 2:93 baru selesai taraweh? Kalau pengen sesuai sunnah, Rasul kan memang 11 katanya hadis Aisyah kan, tapi panjang-panjang. Oleh Umar bin Khattab menjadi 23 karena kepanjangan. Wah, dowoi, kita pecah-pecah aja lah menjadi 23. Akhirnya ada yang, wah masih panjang, kita pecah lagi menjadi 36. Masih panjang gitu. Lah kita sekarang wis sithik cepet bismillahirrahmanirrahim bolin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar. Waduh, wis pendek cepet meneh. Kalau dulu ya panjang, jadi 23 ya 36 ya 46 tapi ya sholatnya ya serius panjang gitu. Kita di Mesir sholat 23 ya, yang 23 ya. Sekarang kebanyakan 11 di Mesir. Dulu 23. Itu paling tidak 2 jam itu tarawih itu baru selesai. Tarawih itu 2 jam ya benar. Kita itu kalau kenapa disebut tarawih? Karena ada tarawih ya, itu jamak. Tarwihatun, tarwihatani, tarawih. Istirahat yang kalau baru sekali istirahat namanya tarwihatun. Kalau 2 kali istirahat tarwihatani. Lebih dari 3 tarawih. Artinya apa? Istirahatnya setiap 4 rakaat kan? 4 rakaat istirahat, 8 rakaat istirahat. Kalau di rampung belum tarawih, baru tarwihatani. Jadi Muhammadiyah orang tahu tarawih, tapi tarwihatani. Ya kan 2 kali istirahat, belum 3. Kalau lebih dari 3 baru tarawih. Tapi kita akan tidak membedakan antara tarawih dan sholat malam ya. Jadi istilah tarawih pun nggak ada di hadis, mau diublek-ublek hadis nggak ada itu sholat tarawih itu. Adanya qiyam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gitu. Ini persoalan furu' ya. Maka dalam persoalan furu' ini santai saja, nggak usah kereng-kerengan. Saya kalau makmum saya NU semua ya saya kunut. Tapi di belakangnya tak tambahin. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Tambahin. Allahumma damir al-yahud fa innahum a'daka a'dad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farik jam'ahum wa zabil dawlatahum. Jadi dia kudat nazilah kan? Sesuai dengan APT. Ya, sama saya NU semua kalau subuh. Saya tanya tentang kunut. Kan kalau makmum kan ikut imamnya kunut berarti ikut baca kunut. Kemudian yang kedua kalau imam jamaahnya semuanya kunut berarti kan imamnya kunut. Pertanyaan ketiganya gini Ustaz. Kalau kita terlambat makmum masuk tapi imamnya kunut, kemudian kita nambah 1 rakaat lagi. Itu kita kunut apa tidak? Kalau itu monggo kerso.
Karena sudah statusnya sudah bukan makmum, tapi dapat jamaah. Ya. Tadi ya. Kemudian tarjih ini proses ya, dalam menentukan pilihan ini ada metodologi dan ini tidak sembarangan. Tadi bahasa Arab itu baru salah satu penguasaan bahasa Arab. Harus menguasai hadis, mana yang mutawatir, mana yang tidak dan sebagainya itu. Mana yang nasih, mana yang mansukh dan sebagainya. Maka tidak sembarang orang itu bisa ijtihad. Zaman sekarang hanya pedoman Google aja ijtihad. Syekh Google jadi kan. Hati-hati. Google kadang sesat menyesatkan juga. Sekarang bid'ah. Ya, bid'ah. Bid'ah itu artinya perkara baru. Perkara baru ini bisa terkait dengan akidah, bisa fikih, bisa akhlak juga sebenarnya. Saya tadi sampaikan ya, kalau bertentangan dengan pokok itu sudah otomatis kafir ya, pokok. Tapi kalau tidak pokok itu masih muslim. Kalau dia itu berbeda di dalam furu' cabang akidah itu ada dua. Kalau istilah HPT namanya yang satunya firqah najiyah. Firqah najiyah. Makanya di HPT bab pertama, amma ba'du fa innal firqah an-najiyah minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad bi anna al-alam kullu hadisun khuliqa minal adam. Itu namanya firqah najiyah. Dan kalau berbeda dengan firqah najiyah namanya ahlul bid'ah. Itu di penutup HPT. Faman i'taqada jami'a dzalika mungkinan bi kana min ahlil haqqi wa sunnah wa faraqa ahlal bid'ah wa dhalal. Barang siapa yang berbeda dengan yang ini, yang firqah najiyah, maka barang siapa yang sesuai dengan firqah najiyah, maka dia masuk golongan ahlul haqq wa sunnah. Barang siapa yang berbeda, maka dia masuk ke golongan ahlul bid'ah wa dhalal. Ya, tapi ini saya sampaikan berbeda dalam furu' akidah. Makanya ini di firqah najiyah. Kalau ada yang mengatakan alam raya qadim seperti para filosof, berarti ahlul bid'ah. Para filosof itu ahlul bid'ah. Atau ada yang mengatakan tangan Allah itu punya tangan seperti tangan hamba, ahlul bid'ah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu punya kursi di sana di langit. Kursinya wasiat kursi samawati wal ardh, melampaui langit dan bumi, duduk di singgasana begitu, ahlul bid'ah. Karena kita nggak tahu itu, kita taslim tafwid. Di HPT kan pakai taslim atau takwil kan. Kalau kita tidak menggunakan tafwid atau takwil, kita masuk ahlul bid'ah, tatsim namanya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam fikih itu perkara baru, itu bisa perkara baru yang mahmud, yang baik, mahmud atau baik. Ada perkara baru itu yang mazmum, buruk. Nah, sekarang bid'ah itu kan man ahdatsa fi amrina ma laysa lahu fa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru yang tidak ada dalam urusan agama, maka dia termasuk membuat perkara yang baru dan tertolak. Kan dolalah kan bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Bid'ah itu sesat masuk neraka. Oke. Perkara baru dalam fikih itu mamanya bisa mahmud, bisa ini. Tidak semua yang perkara baru itu jelek. Perkara baru itu bisa jadi bagus. Ada. Rasul waktu tarawih berapa rakaat tadi? 11 ya. Umar dalam majmu' fatwanya 23. Apakah Umar itu membuat perkara baru ya? Apakah Umar ahlul bid'ah? Enggak. Rasul kalau azan Jumat berapa kali?
sekali. Kok sekarang jadi 2 kali? Dibuat oleh Khalifah Utsman. Ini 2 kali. Bahkan Syekh Ali Sulam mengatakan, andai pun mau 3 kali, 4 kali, ya monggo saja. Oh enggak, adzan juga boleh. Karena itu hanya untuk iklam, untuk mengasih tahu waktu sholat Jumat udah deket lo, udah masuk lo, gitu loh. Kan gitu. Nah itu perkara baru, tapi tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka menjadi boleh. Maka harus ada standar. Apa itu bid'ah? Maka para ulama mengatakan al-bid'ah wa ma khalaqal kitab wa sunnah. Apapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu namanya bid'ah. Yang tidak ada dalil, pijakan dalil, baik dalil umum ataupun dalil khusus. Ya. Dalil umum itu misal begini, yasinan malam Jumat, Rasul nggak pernah yasinan malam Jumat. Nah, kita jawab, loh, mau baca yasin, baca Fatihah itu kan dari bagian dari Quran. Quran kan? Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Quran yang gampang-gampang. Kapan? Terserah kapan saja, mau sekarang, mau besok, mau malam Jumat. Boleh ya boleh. Karena ini kan namanya dalil umum, berarti itu bukan bid'ah. Andai kata ada yang enggak melakukan ya monggo, tapi ini bukan bid'ah. Contoh lain, Muhammadiyah tempat saya itu kalau ada kajian Ahad pagi. Ahad pagi jam 6 mulai, dan itu terus dilakukan. Bid'ah enggak? Di Rasul ada enggak kajian Ahad pagi? Ditentukan jamnya lagi jam 6. Nek wis kasih jam 6 seperempat 20 menit kiai urung kok bubar. Zaman Rasul pernah? Enggak pernah lagi bid'ah. Ada bid'ah di Muhammadiyah yang kadang orang enggak nyadar itu apa? Sawu wa'tadilu. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufu min iqamati shalah atau min tamim shalah. Makmumnya jawab, sami'na wa ta'na. Saya cari itu di mana kok ada sami'na wa ta'na dalil ini, orang ketemu. Itu dari mana saya juga enggak tahu itu. Tapi itu kok umum. Jadi kalau imamnya itu sawu wa'tadilu itu kan jamaknya sami'na wa ta'na. Ini dari mana ini? Enggak ada itu. Boleh. Ya monggo saja. Itu kan belum, kecuali pas salat. Allahu Akbar. Sawu. Nah ini batal. Jangankan cuma bilang sawu samina wa ta'ala. Makan permen dulu ya entuk kok. Boleh. Sama kayak umpamanya habis salam sentullah, zikir jamaah. Boleh. Ya boleh, jangankan zikir jamaah, bar salam langsung makan aja boleh. Langsung kencing ke kamar mandi aja boleh. Nah itu habis salat jabat tangan boleh. Oh enggak jabat tangan saya boleh. Jangan jabat, kecuali waktu Allahu Akbar. Nah, orang salaman langsung ini baru batal kan itu. Selama sudah selesai sholat mau ngapain aja boleh. Wong sholatnya udah selesai gitu. Nah, itu aja kadang dipermasalahkan kan. Habis sholat kok jabat tangan itu nggak ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Dalilnya dalil umum. Idza iltaqal mu'minani fayatasafahani ya ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Sekiranya 2 orang mukmin itu ketemu lalu jabat tangan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah sampai dia itu berpisah. Kapan jabat tangannya? Terserah. Arab saiki sebelum sholat, setelah sholat monggo. Dalilnya ada kan? Meskipun dalil umum. Maka ini bukan bid'ah. Ini ranah khilafiyah. Kalau yang nggak ada dalil, ini yang bid'ah. Contohnya apa? Saya gigi tanggal 1 Januari 1 Kliwon tanggal sekian weton saya ini tak poso weton. Nah, ini bid'ah. Nggak ada itu tuntunannya. Mau pakai dalil umum, dalil khusus nggak ada poso weton, poso mutih, poso ngeblong, poso pati geni, ora ono. Poso ngrot. Ya. Nah, ini nggak ada tuntunannya. Atau sholatnya itu pakai semedi begini, pakai keris, itu nggak ada tuntunannya, ya kan? Nah, sholat pakai layar TV, nggak, ya kalau di mazhab Syafi'i nggak bisa, apalagi imamnya di Mekah, jamnya aja udah beda. Waktu beda, akhir takbir Allah terus tinggal salam, error. Di salah burung kok mandek error. Jebule error layare kan. Repot tuh. Ya.
Maka ada yang mengatakan pokoknya yang berbeda dengan Quran dan Sunnah, meskipun itu ya tidak ada sandarannya, meskipun tidak dalil umum, itu bid'ah. Ya. Pendapat kedua, sesuatu yang bertentangan makhluk kitab wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Pendapat yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya atau Quran dan Sunnah dan juga perilaku khulafa'ir rasyidin. Selama ada contoh khulafa'ir rasyidin boleh. Adzan 2 kali kan? Harus mau Khalifah Utsman dibid'ahkan. Wah, adzan 2 kali bid'ah. Kita ini siapa kan gitu. Ya. 23 rakaat tarawih bid'ah. Lu Umar makanya dikatakan bid'ah. Makanya perlu paham fiqhul khilaf, memahami perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau enggak, ya akhirnya sesuatu yang ternyata itu berbeda, kita enggak tahu kalau itu berbeda, dianggap bid'ah kan itu. Selama ada contoh dari teladan dari para sahabat, boleh diamalkan. Rasul mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini kalau para khulafa. Termasuk jika ada pedoman dari sahabat lain selain khalifah. Rasul berkata apa? Ashabi kanuzun bi ayyihim maqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun yang kamu ambil untuk dijadikan teladan tentu akan menjadikan petunjuk bagimu. Boleh siapapun. Dulu Rasul itu pas sholat subuh, setelah sholat subuh itu tanya kepada Bilal, wahai Bilal, kok saya mendengar keletek langkah kakimu, sandalmu di surga, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya itu kalau habis sholat, habis wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Oh. Jadi Bilal melakukan itu belum konfirmasi dulu ke Rasul. Tapi sama Rasul dibenarkan, ya kan? Dibenarkan. Rasul salat, sami Allah liman hamidah. Ada jamaah, Rabbana walakal hamd. Kenceng meneh kan? Saya salat Rasul langsung nengok. Tadi siapa yang bilang Rabbana walakal hamd? Karena Rasul enggak ngajarin. Takut sahabatnya, wah salah ini. Siapa tadi yang bilang Rabbana walakal hamd? Takut sahabat, mau ditegur ini. Tadi ada malaikat banyak sekali yang memohonkan ampun kepada Allah tadi. Siapa tadi? Saya ya Rasulullah. Iya ada itu. Pendapat ketiga, kalau terkait dalil Quran Sunnah jelas ya. Rasul mengatakan, taratu fikum amrani in tamassaktum bima lan tudillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Saya tinggalkan kepadamu 2 pusaka, sekiranya kamu berpegang teguh kepadanya maka tak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ketiga, selama ada rujukan dari ulama salaf. Yang disebut salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'in. Atau kisaran 300 tahun pertama setelah hijrah Nabi. Ya, 300 tahun pertama. Termasuk para imam-imam mazhab. Maka dia tidak bid'ah selama rujukan dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Ja'far Shadiq, Imam Zaid, para ulama-ulama muktabar. Selama ada rujukan dari para ulama muktabar maka bukan bid'ah. Dalilin di, ya, biasanya kan mereka tanya dalil kan. Khairul qurun qarni. Tsummal ladzina yalaunahu. Sebaik-baik masa adalah masa saya dan sahabat. Masa saya itu maksudnya Rasul dan sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in. Kemudian setelahnya tabi'in. Maka selama ada rujukan dari generasi awal itu tidak disebut bid'ah. Dan memang luar biasa. Rasul itu memang luar biasa ya. Sabdanya selalu ya Rasul ya, berdasarkan wahyu ya. Generasi awal itu memang muncul ulama-ulama ensiklopedis yang ulama-ulama yang hebat memang. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuat ilmu usul fikih dari nol seperti Imam Syafi'i, seperti para imam belum ada lagi. Hebat sekali itu. Yang sekarang kan kopi pasti dari sana, diaduk lagi, campur, aduk itu aja. Bukan dari nol. Tapi bisa membuat semacam ini dan itu banyak. Luar biasa itu. Memang generasi awal kita itu Masya Allah. Ya. Termasuk jihad mereka menuntut ilmu. Bayangkan cari 1-2 hadis keliling Hijaz ke Syam kemana, semangat hanya untuk ngumpulin hadis
sampai muncul apa namanya Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi dan sebagainya. Jihadnya luar biasa. Ada nggak orang yang sekarang yang berani yang jihad seperti mereka itu? Yang kesana kemari hanya untuk 1-2 hadis. Memang generasi awal ini luar biasa. Dan Rasul sudah bilang seperti itu, sudah menyatakan seperti itu. Sahabat tabi'in itu memang generasi teladan yang dianggap sebagai generasi terbaik sepanjang zaman. Maka dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sahabat itu adalah umat terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Bayangkan sahabat kisaran 124.000 sahabat semuanya masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha. Kalau Allah dan itu masuk surga kan? Jadi yang dijamin masuk surga bukan hanya 10. Seluruh sahabat masuk surga. Paham Ahlussunnah wal Jamaah karena Allah sudah ridha pada mereka. Ya. Jadi nanti yang tadi kan saya katakan sesuatu yang baru itu kadang baik, kadang buruk. Maka yang baik itulah kemudian sering disebut dengan istilah bid'ah hasanah. Nah, ini masuk ke bid'ah hasanah. Yang sini bid'ah sayyi'ah. Dalilin di, kan sering bertanya dalil ya. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa membuat sunnah sayyi'ah maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sunnah hasanah itu, sunnah itu artinya apa? Teladan. Teladan itu artinya sunnah. Kalau sunnah hasanah berarti teladan baik. Kalau sunnah sayyi'ah berarti teladan buruk. Maka di Jawa ada namanya Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, kan? Sunan itu jamak dari sunnatun sunnatani sunan. Artinya mereka itu para ulama yang mempunyai teladan baik. Maka kemudian dipanggilnya para sunan, kan gitu. Teladan. Kalau buruk ya sunnah sayyi'ah. Makanya ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Kalau sunnah hasanah berarti itu dia membuat hal yang baik. Kalau yang sunnah sayyi'ah itu buruk. Sunnah hasanah itu bisa 2 macam. Nah, ini ke bawah lagi ya, sunnah. Ini 2 lagi nih. Ini sudah 4:30 belum nih? Sebentar saya belum. HP-nya pasaran habis ini ya. Tadi saya bilang di sini kan, sunnah hasanah. Ya, ini kalau masih muat kasih aja bawahnya begini. Ya. Sunnah hasanah. Saya suka buat-buatkan biar gampang aja. Ini bisa membuat sunnah. Atau menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah seumpama menghidupkan sunnah itu suatu kampung. Nah, zaman dulu di tempat saya itu yang sholat jangankan taraweh ya. Waktu zaman dulu waktu saya kecil yang sholat wajib aja kadang nggak banyak. Umpamanya ada suatu tempat nggak ada taraweh, maka kita buat yuk taraweh yuk. Ini kan taraweh kan sudah ada hukumnya. Tapi dan ini kan sunnah. Tapi nggak ada, kemudian kita hidupkan, maka itu menghidupkan sunnah. Ya. Oke, monggo.
menghidupkan sunnah. Atau di sini nggak ada kajian ya, seminggu sekali yuk buat kajian yuk rame-rame buat kajian. Nah itu kan sunnah hasanah, menghidupkan. Oh kita buat ini sekolah tablik. Dulu nggak ada kan, tapi kan bagus. Talabul ilmi fardhu bentuknya mau sekolah tablik, mau halaqah, mau apa kan terserah. Sunnah hasanah, menghidupkan atau membuat ya. Kalau membuat itu tadi yang nggak ada menjadi ada. Kayak ini nih, sekolah tablik, maaf. Sekolah tablik kan nggak ada menjadi ada, itu menjadi membuat. Kalau kayak ihya menghidupkan kayak tarawih kan sudah ada kan? Kita hidupkan. Itu namanya ihya ya, ihya sunnah. Jadi bisa ihya, bisa ibtida'. Tadi saya katakan bid'ah itu membuat hal baru. Sebenarnya bid'ah itu bukan hanya membuat sebenarnya. Bisa menambah, bisa mengurangi, bisa membuat baru. Jadi nggak mesti menambah. Nambah sholat subuh 3 rakaat, bid'ah kan? Ya. Sholat isya kurangi siji, kesayangan jadi 3 rakaat. Nah, itu mengurangi. Atau buat hal-hal baru. Poso weton, poso ngerawat, poso mutih, ya kan? Nah, ini buat hal baru. Maka bid'ah itu bisa menambah, bisa mengurangi, bisa membuat hal-hal yang sifatnya baru. Itu juga bid'ah. Ya. Tadi sudah saya sampaikan itu poso Rebo Wekasan itu. Kalau dia niatnya poso Rebo Wekasan itu bid'ah, jelas. Enggak ada tuntunan Rasul. Ya. Tapi kalau dia sholat hajat, kebetulan di hari Rabu akhir Safar, tapi niatnya di sholat hajat, nah ini kalau para ulama masih ada yang bolehkan lah. Tapi niatnya sholat hajat, bukan sholat Rebo Wekasan. Kalau sholat Rebo Wekasan bid'ah. Mau dibuka kitab-kitab mazhab Syafi'i, Takrib, Syafi'inah, Majmu', I'anah, nggak ada. Nggak ada. Itu murni bid'ah, benar asli bid'ah. Sholat qadha itu juga nggak ada itu. Kalau udah meninggal ya sudah selesai. Karena itu terkait dengan ibadah. Nah, satu lagi. Bid'ah ini hanya terkait dengan ibadah mahdhah, ya. Terkait dengan ibadah. Adapun muamalah itu tidak bid'ah. Ya. Ada yang mau menghapus? Biar tak tuliskan kaidahnya. Kaid ya semua. Ada yang belum nulis? Mau ditulis nggak? Sudah semua? Ya biar dihapus semuanya. Ya? Ya beda. Sunnah tadi saya sampaikan. Apa arti sunnah? Sunnah itu artinya teladan. Kalau teladan buruk namanya sunnah sayyi'ah. Kalau teladan baik namanya sunnah hasanah. Makanya Rasul mengatakan man sanna sunatan hasanatan. Tapi di belakang juga man sanna sunatan sayyi'atan. Nah, sunnah hasanah itulah yang kemudian disebut dengan istilah bid'ah hasanah. Sunnah sayyi'ah itulah yang kemudian disebut dengan istilah bid'ah sayyi'ah. Ada sebagian kelompok salafi kan, mereka menolak istilah bid'ah hasanah. Karena enggak ada istilah semua bid'ah dolalah wa kullu bid'atin dolalah. Jadi patokannya kulun itu. Patokannya kulun. Semua bid'ah sesat. Maka dijawab, kita memahami hadis itu jangan cuma satu. Hadis kan banyak. Hadis lain kan mengatakan man sana sunatan hasanatan. Apa kemudian dengan satu hadis kullu bid'atin dolalah kemudian yang hadis lain itu kita hapus? Kan enggak. Tapi kita juga harus lihat hadis lain ini yang man sana sunatan itu. Berarti kullu bid'atin dolalah itu yang dimaksud kullu bid'atin dolalah adalah kullu bid'atin sayyi'atin. Buktinya apa? Karena di hadis lain ada sebutkan man sana sunatan hasanatan.
Bahkan falahu wizruha wa wizru man amila falahu ajruha wa ajru man amila bi ila yaumil qiyamah. Siapa yang buat sunnah hasanah dia dapat pahala dan pahala orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Jadi kata kulun jangan independen, jangan dipisah dengan hadis-hadis lain. Kalau dipisah dengan hadis lain, akhirnya kita akan mendelit hadis lain itu. Padahal nggak bisa begitu. Ya, satu sama lain hadis itu saling melengkapi. Ya, silakan. Kalau kita mengaminkan itu termasuk pas waktu khutbah kan dilarang bicara. Ya, faqat laghut. Khusus amin itu boleh karena memang ketika ada doa itu kita disunahkan untuk bilang amin. Apakah boleh angkat tangan? Rasul pernah doa sampai begini waktu perang Badar, waktu perang Uhud. Sampai ketiaknya kelihatan. Ya Allah sampai selendangnya jatuh. Sampai Abu Bakar tuh naruh lagi selendangnya sini, naruh lagi selendangnya. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, Allah itu maha mengetahui, mengerti, nggak usah sampai segitunya. Karena engkau Rasul pasti dikabulkan. Jadi doa Rasul itu sampai, itu kajaran kita. Kalau doa yang serius, wong Nabi saja doanya sampai, ya Allah. Kita doa sambil kentut. Repot. Ya. Apa? Oh, hampir setengah 5. Ya. Tadi saya mau, saya tambah satu kaidah ya. Kenapa bid'ah itu di ibadah mahdhah? Bukan di muamalat. Karena sifat di muamalat itu berkreasi. Harus kreasi muamalah itu. Kalau ibadah tidak boleh berkreasi. Maka dia mengatakan la qiyasa fil ibadah tidak boleh ada kias. Di sebagian ulama, karena dalam praktiknya juga ada kias ya. Maka ada kaidah usul. Di sini aja lah. Al aslu fil ibadah ada tahrim, ada at-ta'abbud wal ittiba'. Al-aslu fi al-mu'amalat al-iltifat ila al-ma'ani wa al-maqasid. Prinsip di dalam ibadah itu ada at-ta'abbud, untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wal ittiba' ngikut Rasul, ikutin aja. Maka Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti saya salat. Udah ikutin aja, enggak usah buat-buat baru. Karena itu terkait dengan ibadah. Tapi kalau muamalat al aslu fil muamalat al iltifat ilal ma'ani wal maqasid. Sementara kalau muamalat kita harus lihat tujuannya apa sih? Maksudnya apa sih? Maka kita boleh berkreasi. Dulu jual beli pakai dinar, dirham kan? Kemudian pakai fulus. Kemudian sekarang pakai uang kertas. Kemudian pakai kartu ATM. Kemudian sekarang pakai macam-macam lah, berkreasi kan? Dulu jual beli harus langsung, sekarang bisa pakai Shopee, pakai TikTok, ya kan? Harus berkreasi. Jadi kalau muamalah kita nggak berkreasi, digilas oleh zaman. Makanya kaidah ulama kita itu jelas sekali mendorong supaya kita itu selalu berkreasi di dalam muamalah. Karena al asli fil muamalat al iltifat ilal ma'ani, melihat maknanya, wal maqasid dan tujuannya itu muamalah. Maka kalau muamalah itu kan macam-macam ya. Muamalah itu bisa terkait dengan jual beli, pernikahan, interaksi sama manusia. Yang penting tujuannya, maksudnya benar, berarti benar. Contoh, ada orang akad nikah, dituntun, saya nikahkan anak saya yang bernama Muhammad bin ini dengan ini dengan mahar sekian sah. Suruh ngikutin, dia ngikutin, karena orangnya bisu.
Sah nggak nikahnya? Sah. Sah. Kenapa? Dia suruh ngomongin kan dia bisu, dia nggak bisa gitu. Tapi kan semuanya paham. Ya paham kan? Makanya al-aslu fil mu'amalah yang penting paham. Contoh jual beli, kan harus ada akad kan? Saya beli ini, cuman Blas nggak ngomong, Blas ngambil, kasih duit itu, ambil pergi. Sah nggak? Sah. Karena uruf paham. Sekarang kan kalau jual beli kan harus ada penjual, pembeli, barang akad kan sihoh. Sihoh itu saya beli ini, barang ini, harga sekian kan gitu. Sekarang kita ngambil di Indomaret, tek ngambil, tahu cetet, kasih fakturanya sekian, bayar. Sah nggak? Sah. Iya kan? Kita nggak pakai sihoh, nggak ada. Udah selesai semua. Yuk, saya beli barang-barang 1, 2, 3 sebutin semua. Kan buru antrene sak dawane gebring wong kan. Tuh, jadi al-aslu fil muamalat al-iltifat ilal ma'ani wal maqasid. Yang penting tujuannya apa? Paham, bisa dimaknai, jadi. Makanya di sini muncul kemudian kaidah-kaidah. Misal, kaidah lain. Al-'adah muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi landasan hukum. Tradisi. Ada di suatu daerah, kalau dulu di Mesir, awal-awal di Mesir saya, karena waktu itu orang Indonesia belum banyak. Kita kalau sholat di Indonesia kan tradisi pakai sarung ya. Bagus kan sarung kan? Pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban begini, wah ganteng pol kan. Di Mesir pakai sarung diketawain. Ke masjid pakai sarung, lu kok bisa diketawain? Di Mesir kalau pakai kayak gitu itu habis tidur bareng sama bojone. Ya kan? Beda kan? Makanya kita harus lihat tradisi, sesuatu tradisi baik di sini belum tentu baik di sana. Padahal di sini alime katok, wapike katok, gantenge katok, sampai Mesir diketawain. Sebaliknya di suatu kampung bagus-bagus kita pakai jubah, wong lanang kaya wong wadon pakai rok. Ya kan? Apalagi pakai igul-igul Arab, laki-laki kok pakai kerudung. Ya kan gitu kan? Beda tradisi. Maka kita juga harus muro'ah, harus memperhatikan al-adah ini, tradisi ini. Dan sesuatu yang benar, yang sah, yang rukun, sesuai, itu juga belum tentu sesuai dengan tradisi sehingga tidak baik. Ya, contoh, aurat laki-laki sini sampai sini ya. Kalau kita sholat begini sah ya, ke masjid jadi imam itu, nggak pakai baju gitu, baris kon sawah keringetan. Kurang ajar gitu kan. Padahal sah. Apalagi jadi khotib ya kan. Bahaya kan. Pakai kolor dong jadi khotib sah. Nanti dibukain sah, ini lihat kita fikih nih, takrib sah. Ya memang sah tapi tidak etis. Maka ini mura'atu al-'adah ini penting melihat tradisi ini. Karena tradisi tempat belum tentu baik di tempat lain. Makanya kemudian yang bid'ah tadi itu juga hanya dikaitkan dengan ibadah mahdoh, bukan muamalah. Karena muamalah nanti banyak hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Oke, ada pertanyaan sudah setengah 5 nih. Monggo, 1, 2, 3. Perbedaan di dalam akidah. Kasusnya sama saya mau tanya juga. Saya pernah baca di kitab Al-Bayan si Masyhur Al-Hasan punya saya tadi semua. Di sana dituliskan kalau dia tenang dia di kota itu mungkin. Bagaimana? Kalau terkait akidah, ya akidah. Saya sebenarnya kalau sikap saya baik fikih atau akidah tak biarkan saja, karena nggak usah debat, hanya bikin masalah. Orang kalau udah punya keyakinan itu suka sulit di ini, biarin aja lah. Jangankan itu, ada lagi namanya kalau ru'yatul anbiya itu kan memang fil manam ya. Fil manam itu kan itu warid, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Kemudian kalau yang umum itu terkait dengan ayat istiwa, kemudian ayat mutawasyabihah itu kan banyak sekali tuh. Alul bid'ah sebenarnya. Ya kita biarin aja lah gitu aja. Biarin aja, enggak usah kita, kan mereka juga punya keyakinan. Bid'ah kan menurut saya, menurut dia benar ya semoga kan itu. Terus bagaimana?
wallahu yahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Allah nanti akan menghukumi siapa yang benar. Itu aja, kita udah toleran. Yang saya yakin ini benar, saya lakukan. Dia yakin itu yang benar bagi dia, ya monggo. Itu aja. Ya. Tadi siapa tadi? Monggo. Di dalam masalah kita kan ada ketentuan yahrujul Islam kama yahrujul ajam. Seperti apa? Itu bid'ah yang terkait dengan akidah yang kemudian membuat perpecahan umat. Seperti apa? Bid'atul Khawarij yang akhirnya apa? Melakukan pemberontakan yang enggak tiada henti, menumpahkan darah tiada henti kan? Syiah waktu itu zaman dulu loh. Luar biasa itu. Hancur umat Islam itu. Maka Rasul mengatakan iftiraqatul Yahud 72 kelompok, iftiraqatul Nasara 73, wa iftiraqu ummati 73 kan? Kulun finnar illa wahid. Yahudi pecah jadi 72, Kristen pecah jadi 73, umatku pecah menjadi 72 jadi 3 ya, kita 73. 71 72 kita 73 ya kan. Yang selamat hanya satu kan itu. Maka memang bid'ah ini sangat berbahaya dan dalam kondisi-kondisi yang saling eyel-eyelan itu bisa menimbulkan perpecahan luar biasa. Contoh sederhana yang di Indonesia lah, nggak usah jauh. JI yang radikal itu ahlul bid'ah itu. Dia merasa dia sendiri paling benar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Ya kan? Negara manapun yang tidak menerapkan hukum Islam maka kafir. Kafir dimaknai dia apa? Pokoknya negara Indonesia kafir. Hormat bendera kafir, tauhid. Ini kan ahlul bid'ah. Akhirnya dia melakukan ledakan bom, membunuh, latihan jihad apa kan? Ini kan benar-benar bukan hanya membuat perpecahan, buat onar sampai pembunuhan atau ISIS di Suriah sana sampai kayak gitu. Pembunuhan yang sangat luar biasa kejinya kan. Nah ini kan ahlul bid'ah. Tapi mereka muslim. Maka dulu Syekh Azhar pernah diminta, kalau nggak salah Presiden Sisi dia minta itu, supaya mereka dianggap musyrik aja. Nggak mau, mereka muslim. Secara akidah itu muslim, tapi ahlul bid'ah dan sesat. Maka orang-orang seperti itu benar-benar menghancurkan umat Islam yang sampai radikal begitu. Ya, termasuk bukan akidah saja, dalam fikih juga sama. Tapi utamanya itu, biasanya yang paling besar mudaratnya itu adalah akidah, karena doktrin kan. Coba orang-orang JI itu, sesat, kafir ini luar biasa itu. Kalau kita, kecuali yang sekarang sudah agak lumayan lah, sudah mulai. Mereka hormat bendera aja nggak haram loh, tauhid, Pancasila, tauhid, lagu Indonesia Raya, tauhid, tauhid semua itu. Sementara Ibnu Qayyim di dalam bukunya Ahlul Zimmah mengatakan yang disebut negara muslim adalah negara yang mayoritas muslim, itu disebut negara muslim, atau negara yang tidak menghalangi, negara muslim yang mayoritas muslim tidak menghalangi umatnya untuk menerapkan hukum Islam, itu adalah negara Islam. Indonesia sholat ada yang dilarang? Enggak. Haji difasilitasi, zakat difasilitasi. Jadi hal-hal pokok agama diatur, nikah ada KUA, wakaf bahkan ada badan wakaf, ya kan? Kayak gini masih disebut tauhid kan oleh mereka. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan pendapat mereka secara akidah langsung, ini kafir, berarti layak untuk dibunuh. Nah ini kan repot ini ahlul bid'ah, makanya itu seperti membakar kayu bakar ya. Ada lagi? Taklid buta itu boleh dilakukan. Apa? Taklid buta misalkan di kuburan itu orang-orang pada taklid itu ada dua macam. Satu taklid dalam urusan fikih, monggo. Dua taklid dalam urusan ibadah. Satu taklid dalam akidah, maaf. Satu taklid dalam ibadah. Oh nggih monggo. Mengantarkan istri. Oh nggih, mumpun jam 4:30 ini. Ya, ini jawab sedikit lah ya. Jadi terkait dengan akidah, menurut Imam ini sebenarnya banyak mazhab ya, banyak pendapat ya. Tapi yang dipegang oleh Imam Sanusi di dalam kitab Ummul Barohin atau di dalam kitab Akidah Sunnah tidak boleh taklid dalam urusan akidah. Kamu kenapa kok nyembah Allah? Bapak saya nyembah Allah, saya nyembah Allah. Kalau bapak saya murtad, saya ikut murtad. Nggak boleh, nggak sah imannya. Itu benar Imam Sanusi. Meskipun ada imam lain mengatakan sah imannya tetapi dosa. Jadi ada pendapat lain sah imannya tapi dosa. Kalau menurut Imam Sanusi nggak boleh.
akidah harus i'tiqad jazim, yakin. Kenapa aku nyembah Allah? Karena Allah Tuhan saya yakin yang menciptakan langit bumi apa, saya sembah bismillah. Kamu Islam, saya yakin agama yang paling benar, Islam. Nah, itu. Adapun fikih menurut para imam semuanya, Imam Syatibi, ya, Imam Ibnu Taimiyah dan lain-lain, taklid untuk orang awam hukumnya wajib. Taklid hukumnya wajib. Kebalikan taklid itu ijtihad. Orang awam kalau ijtihad sesat, menyesatkan. Kita jamaah orang Muhammadiyah wajib taklid kalau kita masih awam. Taklid sama siapa? Sama Majelis Tarjih. Ya kan? Kenapa kamu kok di HPT kok gitu? Saya ikut aja lah. Saya orang awam enggak ijtihad. Ikut HPT. Saya ikut fatwa Tarjih udah. Kalau salah udah ada yang tanggung jawab sana di Majelis Tarjih. Saya enggak bisa bahasa Arab. Mosok suruh petani sekon sawah ora iso bahasa Arab ngaji sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Suruh ijtihad. Ya sesat menyesatkan. Ijtihad itu banyak syaratnya. Ulama itu hanya membagi jadi dua. Apa? Kalau enggak taklid ya ijtihad. Kita orang awam wajib taklid. Orang awam ijtihad sesat menyesatkan. Apalagi imamnya Google. Baru paham Google, AI langsung fatwa sana semari. Bahaya. Ada tambahan baru lagi dari Imam Syaukani yang kemudian diambil oleh Muhammadiyah. Apa itu ittiba'? Ya taklid ya oleh, tapi sidik-sidik ngerti dalile, kan? Sidik-sidik tahulah landasan Qur'ane, sunnahe, kan? Itu namanya ittiba'. Tapi prinsipnya kalau para ulama membagi secara umum itu dua. Taklid atau ijtihad. Taklid itu ngikut, kalau ijtihad itu bisa berijtihad sendiri. Yang ijtihad sendiri itu para imam itu tadi itu. Imam Hanafi, Imam Hambali, sebagainya itu ijtihad. Maka ada mustahid itu ada dua. Ada mustahid mutlak, ada mustahid madhab. Kalau sekarang ada tiga. Tadi oke. Mutlak ya kan? Habis ini kita tutup lah. Kasihan yang jauh. Madhab Syama'i. Mustahid mutlak itu mereka yang bisa berijtihad dengan meletakkan metodologi ijtihad sendiri. Gawe usul fikih dhewe. Ya, ini berat. Harus menguasai sekian cabang ilmu kan. Ini para imam-imam mazhab. Yang kedua, mustahid dia berijtihad juga. Tapi orang iso gawe metodologi ijtihad sendiri. Gampangnya kalau kita buat disertasi, metodologinya kayak kita pakai metodologi orang. Ya. Pakai siapa, analisanya ini metodologi yang di bab pertama itu kita cuman pakai yang punya orang gitu. Ini namanya mustahid madhab. Jika Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Rafi'i itu ya pakai usul fikihnya Syafi'i. Meskipun nanti dalam fikihnya bisa jadi berbeda sedikit dengan Imam Syafi'i, enggak ada masalah. Tapi kan usul fikihnya yang dipakai itu. Yang ketiga mustahid tapi sifatnya jama'i kayak Majelis Tarjih. Ya, kayak hay'ah apa di Saudi namanya Majma' Buhus Al-Islamiyah Mesir. Kemudian juga di Saudi juga ada ya. Nah, itu namanya jama'i barang-barang. Di fikih Islam itu di Jeddah juga ada itu, dari Oki itu. Ini namanya ijtihad jama'i. Dan kecenderungan ulama sekarang itu ini. Satu. Yang kedua, yang ini usul fikih itu juga ada perkembangan. Dulu itu rata-rata usul fikih mazhab, sekarang sudah mulai muncul usul fikih yang melampaui mazhab. Jadi sudah tidak terikat dengan mazhab tertentu, tapi penggabungan. Contoh usul fikih Wahbah Zuhaili, usul fikihnya siapa namanya itu Abdul Karim Zaidan, Al-Khudari dan lain sebagainya lah. Itu gabungan dari mazhab-mazhab yang ada, kemudian dijadikan satu usul fikih baru. Jadi sudah melampaui mazhab. Nah, ini sudah kecenderungan baru lagi. Termasuk fikih mazhab ini sekarang sudah mulai ada ada pergeseran dengan
sistem tarjih. Jadi tarjih itu bukan hanya Muhammadiyah. Ini sudah menjadi kecenderungan banyak ulama. Contoh Syekh Qardawi, ya kan? Contoh Syekh Ramadan Al-Buti. Meskipun dia Syafi'i, Ramadan Al-Buti, tapi fikih-fikihnya kadang merojihkan sendiri kan? Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Wahbah Zuhaili, terutama Syekh Wahbah Zuhaili lah dalam fikih Islam Adilatuh. Qardawi itu fikihnya apa gitu kan? Imam Abu Zahrah. Jadi kecenderungan yang sekarang itu tidak terikat oleh mazhab, oleh satu mazhab, tetapi mengambil sekian mazhab. Bahkan kadang mana dari sekian mazhab yang paling maslahat. Contoh, di mazhab jumhur ulama, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, berapa mazhab itu? 4. Kalau seorang suami mengatakan dari istrinya, kamu talak berapa? 3 kan? Talak 3 itu sudah bain itu. Artinya apa? Kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk, kecuali si istri itu nikah dengan laki-laki lain. Ya. Kalau nanti setelah masa iddah selesai nikah dengan laki-laki baru bisa dinikahin. Kecuali mazhab Ja'fari, Syiah. Syiah mengatakan kalau masih satu tempat jenis, kamu talak sejuta kali, saking marahnya kan, dianggap satu talak. Kenapa? Karena masih satu majelis, satu tempat, satu waktu. Dan pendapat Imam Ja'far ini, pendapat Ja'fari, Syiah Ja'fari itulah yang kemudian diambil oleh Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah dianggap menyelisihi 4 mazhab, makanya kemudian disidang masuk penjara. Ya kan? Dan pendapat ini sekarang yang digunakan mayoritas negara Islam termasuk Indonesia. Ini kan mazhab Ja'fari, Syiah, tapi dianggap lebih maslahat. Karena dianggap lebih maslahat, makanya dipakai. Jadi udah lintas sekarang itu udah. Maka kalau ada yang mengatakan kita harus bermazhab, nggak boleh pindah mazhab, susah. Ini tak kasih contoh lain. Mazhab Syafi'i, sholat Jumat satu kampung harus satu masjid. Satu kampung ada 2 masjid, Jumatnya rasah. Yang takbir yang kedua. Jadi ada 3 masjid satu kampung. Yang adzan pertama qomat, mulai khutbah selesai langsung qomat salat kan. Mulai Allahu Akbar. 3 masjidnya yang sana itu masuk khutbah. Otomatis mereka itu nanti tetap sholat Jumat biasa tetap. Tapi setelah itu wajib ngulang sholat duhur 4 rakaat. Ya. Kenapa? Karena satu kampung harus hanya ada satu masjid saja, nggak boleh. Kan? Contoh, jual beli itu, yang jual beli ini Syafi'i juga. Salah satu syaratnya apa? Sudah ngakal kan? Kira-kira kalau anak TK sudah ngakal belum? Belum ya? Tak kasih jajan, gue nanti beli ya jajannya, sah nggak? Nggak sah. Belum ngakal kok, sudah membelanjakan duit. Nah, kalau ikut mazhab Syafi'i. Jadi sekarang itu sudah lintas. Makanya yang dipakai oleh Muhammadiyah tarjih itu benar. Boleh. Ya, kalau hanya berkutat pada satu mazhab susah. Tapi sudah malah kelebihan 5, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan suatu kali bisa berjumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.